Cek 1 2 3. Kita mau jalan dulu ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sebelah sini tuh ada Bopriman. Ini Bang Budi. Nah, ini temennya, lupa saya tadi kenalan. Nah, jadi tujuannya hari ini kita mau ke Bandung Selatan. Karena udah jenuh banget beberapa hari ini di rumah terus, nggak kemana-mana. Sumpah gue kangen riding banget. Nah, oke, kali ini gue mau ngebahas tentang ereking di Bandung aja ya, sambil jalan santai karena memang baru beres hujan. Jadi ya biasalah kalau begini dia jalannya pelan-pelan tuh, takut kotor. Nah, makanya gue pilih opsi memiliki 2 motor, 2 ereking, bukan karena banyak duit atau gimana ya, karena memang gua lahir di dunia ereking. Jadi gua pilih 2 opsi. Satu, ini pakai Jarwo supaya bisa dipakai buat harian. Nah, satu buat unyil, memang yang khusus modif yang anti kotor-kotoran. Nah, kita berempat aja. Nah, ini kalau teman-teman tahu, ini daerah Jalan Ahmad Yani, Cicadas. Nah, masuk. Jadi nanti kalau Cicadas, setelah Cicadas belok ke kiri itu daerah Kircon. Tapi kalau orang Bandung pasti udah paham sama jalan ini. Nah, ini di luar, teman-teman yang buat yang di luar kota Bandung, ini suasana daerah Bandung. Anjir, gua ketinggalan. Ntar gua tunggu dulu. Nah, ini masuk daerah Cicadas. Jadi intinya sih kalau bengkel Total King itu bisa dibilang ada di pusat kota Bandung. Ya. Oke, balik ke topik utama, apa yang mau dibahas. Kita mau ngebahas tentang ini aja, dunia ereking aja ya, seputaran dunia ereking. Teman-teman pasti udah familiar ngelihat modifikasi ciri khas Kota Kembang, modifikasi ereking saya Kota Kembang. Pada bisa dibilang perutuh atau trondolan. Nah, itu dia. Kenapa sih teman-teman di Bandung itu lebih banyak ngambil konsepnya begitu? Ya, karena memang tiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, itu uniknya ereking. Nah, kalau di Bandung ini kenapa pilihnya perutul? Jadi basically anak-anak Bandung itu lebih, kalau di dunia race ya, anak-anak Bandung itu lebih tertarik pada dunia road race gitu. Beda kayak bisa dibilang teman-teman yang ada di Jakarta itu mungkin di garis lurus ya, Salam 201. Oke, nah kalau Bandung ini lebih dunia road race, makanya tuh motor-motornya pada perutul begini, sama bannya itu pasti subkumpon. Satu itu, yang kedua, kenapa sih teman-teman di Bandung ini lebih suka nikung intinya? Jadi kalau di Bandung itu jalurnya, daerah Bandung itu banyak belokan, banyak tikungan. Jadi anak-anak Bandung itu lebih suka riding ke daerah yang banyak tikung-tikungannya. Ini kita juga, tujuan kita ini salah satu ke jalur yang itu, yang ada di Bandung Selatan, teman-teman, yang itu biasanya di Ciwidey, atau kalau daerah Banjaran ke atasnya itu daerah Pengalengan, Cukul. Terus ada lagi yang puncaknya di kota Bandung itu Lembang. Itu sering banget anak-anak jalan ke situ, makanya
di sini ada salah satu komunitas namanya cornering. Nggak akan jauh, nggak akan lepas dari dunia tikung-tikungan gitulah. Nah itu kenapa teman-teman di Bandung milih konsepnya seperti itu. Terus yang kedua, kenapa sih pada Perutul? Yaitu karena memang dia basically tadi itu ngambil konsepnya motor balap, terus bentar gua agak kebut dulu dikit. Motor balap, jadi konsepnya yang Perutul. Teman-teman bisa cobain deh, kenapa teman-teman di Bandung pilih konsep Perutul. Beda nih sama Jarwo, saya pasang lampu, teman-teman bisa beda ngerasain bawa motor orisinil sama bawa motor Perutul itu adrenalinnya lebih terpacu yang motor Perutul. Iya, serius. Jadi secara tanpa kita sadari dengan konsep mesin yang sama, tapi kalau buat itunya Perutul kayaknya lebih enak banget gitu. Lebih enak bawanya. Nah itu dia, bawanya lebih enak, lebih leluasa, kayaknya lebih ringan, lebih simpel aja gitu, lebih nyaman dipakainya. Lebih nyaman dipakainya gitu kalau Perutul itu, lebih leluasa lah, nggak keganggu sama speedometer di sini, terus ada spion gitu tuh. Basically itu sih kenapa Bandung lebih banyak ambil konsep seperti itu. Mulai dari jok, mungkin kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah sama Jogja mungkin, makanya dia lebih dominan joknya. Teman-teman udah familiar, mungkinnya teman-teman Ereking udah familiar sama jok siku. Nah, jok siku yang standar cuman dibentuk aja gitu siku. Nah, kalau di Bandung itu makanya lebih dominan joknya jok perahu, centang. Ya memang basically itu tadi, kiblatnya road race. Anjir. Nah, ini kita ada di daerah Kircon. Ya, balik lagi ke topik pembahasannya itu. Karena banyak sih perbedaan ciri khas banget ya Ereking Bandung itu. Yang pertama lebih dominan kenapa standar bobok. Terus ya Perutul itu tadi, ban soft kumpon gitu. Dan nanti teman-teman bisa ikutin lah, hampir 90% konsep di Bandung itu ya seperti itu. Basically maka dari itu teman-teman di Bandung itu pakai mesin, dia nggak pakai karbu besar dari mesin ya, nggak pakai karbu besar, nggak pakai magnet YZ, kimcil dan lainnya, itu karena memang sukanya dia lebih reading, terus daya tahan. Sorry, bukan gua sok tahu, cuma berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset juga. Teman-teman mungkin mekanik yang udah lama berpengalaman, si magnet YZ kimcil itu memang lebih enak, responsifnya lebih bagus. Cuman kalau buat daya tahan sama ke atas, atasannya itu kurang. Nah, makanya kalau teman-teman di sini di Bandung di sini itu jarang pakai yang magnet YZ. Terus kenapa pakai knalpot senar bobok? Ya tadi, karena memang pada oke, nanti kita ngisi bensin dulu. Bentar. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini nih. Ini kan konsepnya Super Pro ya. Super Pro. Nah, itu jok centang ya nggak jauh lah dari konsep-konsep motor road race di arena sirkuit yang kelas Ereking. Pasti konsepnya nggak jauh lebih dari situ. Nahan bang. Kita ngisi bensin ini daerah Kircon ya. Paling nanti yang mau saya bahas tentang spesifikasi ya, keseluruhan dari konsep motor yang banyak di Bandung. Sorry, modifikasi yang di Bandung ya, Perutul begini tuh kayak punya Firman lebih dominan. Kenapa sih di Bandung pada konsepnya begitu? Ya itu bukan apa namanya, bukan semata-mata hanya Perutul juga,
tapi tingkat kenyamanan sama tarikan mesinnya juga harus disesuaikan. Nah, gua pakai Jarwo nih. Si gocap dulu aja lah. 50 ohm. Anjir, pas penuh. Nah, kita dari bengkel dari Kota Bandung menuju TKP ini kurang lebih makan waktu kalau lancar sih 30 menit lebih lah. 30 kalau 1 jam, kalau mau ya antara 40 menitan lah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Aduh, mulai gerimis cuy. Nah, ini kalau teman-teman di Bandung udah nggak asing lagi sampai lampu merah ini nih. Lampu merah ini lo bisa main game karena lama banget, serius. Ini daerah Kircon. Ini daerah Kircon. Ntar gua bersihin dulu kameranya. Nah, ini daerah Kircon. Aduh, dia orang di belakang. Gua takut salah ambil jalan. Nah, ini tumben, alhamdulillah. Ini suatu keberuntungan gua ini dapat langsung lampu hijau. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Kita memasuki daerah Soekarno-Hatta. Kayaknya tiap kota pasti punya ya. Kalau Jogja itu bisa dibilang ini ring road. Nah, daerah jalan lingkar luar kota lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana sih spesifikasi mesin motor yang ada di Bandung? Oke, di Bandung itu mesin standar. Kalaupun modif juga hanya korek harian, karbu juga lebih bisa dibilang 90% pakai karbu standar. Itu dia. Terus yang kedua, buat dari knalpot kita lebih dominan standar bobot. Anjir. Standar bobok, makanya banyak banget produsen-produsen di Bandung itu ngereset knalpot standar bobok. Kayak yang udah familiar mungkin Altec, terus ada lagi Boban, ada lagi Keram, ada lagi banyak lah. Itu kurang lebih tipikalnya sama ya, suaranya kayak gini juga. Suaranya kayak gini, kurang lebih sama. Jadi nggak jauh beda. Satu memang kita ambilnya ketahanannya Om. Beda deh jelas, gua yakin ketahanan mesin itu lebih awet menggunakan knalpot standar ketimbang knalpot kolong. Itu sih. Nah, jadi kalau di Bandung itu makanya tadi ngambil kiblatnya, bisa dibilang kiblatnya dari road race,
kaki-kaki itu sangat penting banget kalau di Bandung gitu. Satu ya mulai dari ban, terus kenyamanan shockbreaker depan dan belakang. Jadi kalau istilahnya ribbon itu harus pasti nih, termasuk kayak Jarwo ini dia pakainya ribbon juga. Shock belakang itu minimal harus ada settingannya, kalau nggak pun orisinil ya ribbon lah. Karena satu, kenyamanan berkendara itu penting banget pada saat kita riding, mulai dari nikungnya itu penting banget. Nah itu kenapa sih racking di Bandung konsepnya kayak gitu. Jadi bukan semata-mata begitu, ada alasannya cuy. Karena makanya dari awal saya bilang racking itu unik, beda sama yang lain. Konsep racking itu tiap daerah beda-beda, mulai dari Sumatera, Medan mungkin ya, makanya ngambil salah gitu. Nah itu salah satunya. Medan kenapa ngambil konsep seperti itu, pakai ban cacing kecil-kecil ya, di sana lebih dominan drag garis lurus gitu, jadi makanya ngambil konsep seperti itu, beda sama di Bandung. Nah itulah, balik lagi kalau saya sih lebih menyarankan kebutuhan sama lebih sukanya konsepnya mana. Yang penting yang jelas gue lebih menyarankan satu, keamanan itu penting banget, jadikan prioritas, bukan hanya sekedar modif. Nah itu ya, bukan hanya lu pakai brand yang mahal motor lu keren, nggak juga kalau menurut gue sih. Nah kalau ini Jarwo ini gue ambil spek mesinnya itu standar, porting pun enggak, serius, porting pun enggak. Karena kenapa kalau saya ngambil kenapa nggak di porting gini, kembali lagi kalau menurut saya nyaman itu kita yang ngerasain cuy. Gue jujur gue nggak, makanya dari tadi gue jujur nggak berani gue kebut-kebutan, serius. Karena standarnya pun racking kalau udah settingnya pas, semuanya pas, tarik bener cuy, serius, kenceng. Nah gua ambil, kenapa gua pakai itu, jadi sesuai kebutuhan gua. Jadi pada saat dibawa pelan itu nyaman juga, dibawa ngejer juga nggak ketinggalan. Yang penting itu yang gua cari, beda ininya. Nah ini kalau teman-teman tahu, ini saya memasuki daerah Bojong Soang. Oke. Mungkin sekian pembahasan dari ini ya, motor, ngebahas tentang modifikasi motor yang ada di Bandung, racking terutama. Jadi kenapa pilihannya Brutul dan lain-lain itu sih intinya. Bandung itu lebih kiblatnya sih lebih ke road race, karena satu memang jalur di Bandung itu lebih banyak tikungan, lebih suka riding yang jalur tikungan teman-teman di Bandung. Makanya teman-teman sering lihat ya, kalau teman-teman di Bandung itu pasti nyarinya kalau masalah ngevlog kayak gini itu pasti daerah tikungan, pegunungan, kebon teh ya itu. Nah opsinya itu, sama kiblatnya road race, kenapa pakai bannya subcoupon begitu sih kurang lebih ya. Oke, sekian dari saya, nanti saya lanjut lagi, kita reading di bagian tikungan. Seru kayaknya ini, karena ini ngevlog pertama gua. Mudah-mudahan bagus hasilnya, dan ambil positifnya, buang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.